Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mashur Husain dengan NIM 2003 015025. Sini saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep dasar pengembangan moral. Nah, kita masuk pada materinya. Yang pertama, studi pengembangan moral. Studi pengembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia persoalan dan memulai proses apa manusia belajar untuk mengembangkan moral dan etika. Belajar atau mengembangkan moral dan etika, berbagai kajian menunjuk bahwa studi pengembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Di kalangan sulit karena sedemikian kompleks ruang lingkup masalahnya, selain momen masih terdapat perbedaan pandangan antara dua alirali dan memahami isu moral. Nah, ada dua perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi atau yang disebut dengan internalization dan konstruktivis. Model internalisasi mencangkup teori psikoanalisis dan teori pembelajaran sosial, itu social learning. Nah, pada dasarnya seseorang yang secara konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seorang yang bermoral. Pada teoretikus untuk menerapkan apa yang disebut berpendapat kantung kebanyakan, teori ini percaya bahwa seseorang mencontoh perilaku orang lain sebagai model atau tauladan yang dinilai baik dan memiliki sifat tertentu atau yang menunjukkan perilaku landasan nilai yang diharapkan. Pada tokoh teori pembelajaran sosial percaya perilaku bermoral merupakan hasil dari lingkungan sosial, sedangkan aliran konstruktivitas percaya bahwa pengembangan kognitif berkaitan erat dengan pengembangan moral. Pemahaman moral secara logis dibentuk dan dikembangkan melalui tahap pertumbuhan, sementara pertimbangan moral merupas dan pondasi bagi berkefungsian moral. Pengembangan moral kognitif didasarkan pada 3 arpolokor, yaitu apa yang dipandang baik dan fair, apa alasan untuk berbuat balik, dan apa yang perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. Nah, kita masuk pada pengembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari pertimbangan moral dari sebuah pendekatan kognitif moral, Piaget 1337 merumuskan sebuah model dan teori yang menekan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget identif dua kategori besar perkembangan moral, yaitu tahap heteronomis, moralitas dan aturan memaksa, dan tahap otonomi, moralitas dan aturan rasional. Pada tahap heteronomi, seseorang melandaskan perlimbangan moral kepada kepatuhan searah, yaitu kepada penguasaan seperti orang tua, orang dewasa, dan peraturan yang sudah mapan. Karena peraturan itu suci dan tak diubah, seseorang merasa berkewajiban untuk mengetahuinya. Benar dan salahnya biasanya dipandang sebagai hitam dan putih. B. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan balik oleh pelatih maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut
ada sudah direncanakan sebelumnya. Ada yang spontan, tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang tanpa disadari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian dan sebagainya. Contoh, proses tersebut tidak akan terjadi apabila keseluruh pelaku olahraga dapat memahami dan mengaplikasikan penalaran moral dan olahraga. Kesadaran untuk bermain sportif. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, sejak awal pertandingan pemain A berniat untuk mencederai pemain lawan yang olahraga merupakan pemain inti dan pencetak gol. Dalam sebuah perebutan bola di udara di depan gawangnya sendiri, pemain terlihat oleh wasit menyikul lawan tersebut sampai tampak akhirnya cedera dan kelintar dari lapangan. Kedua penjaga garis tidak melihat pelanggaran seperti juga hanya wasit yang menitipkan pertandingan. Sehubung dengan kejadian itu, seandainya Anda sebagai pemain, teman seribu pemain A, tindakan apa yang Anda lakukan di antara ketiga? Nah, mengetahui nilai dan berbuat. Thomas Leucard dan karyanya Ford menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas tahuan moral, perasaan, dan tindakan moral. Etika poneng ini penting untuk mengembangkan watak yang baik pada komponennya. Pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, kesadaran moral, pengetahuan moral terhadap unsur lainnya, kesadaran moral, pengetahuan moral, penghitungan ke depan, pertimbangan moral, perbuatan, keputusan. Nah, kita masuk pada implikasi dan praktik. Sampai di sini muncul pertanyaan terkait dengan ketiga faktor di atas, mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Ketiga fase itu mempengaruhi keputusan moral berkaitan dengan persoalan ini yang sangat penting untuk dihayati, bahwa olahraga yang berpendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelenggang membina moral. Coba bayangkan, meskipun Anda tidak pernah bermain golf, namun pernah dipahami kegiatan olahraga ini merupakan sebuah cabang olahraga yang benar-benar menurut sportivitas, sentuhan atau pukulan terhadap bola semuanya memiliki arti, karena permainan ini menekankan pada performa dalam bentuk jumlah pukulan sedikit mungkin hingga bola masuk. Rangkuman atau kesimpulan yang bisa saya tarik dari penjelasan tadi, ada dua perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalis atau disebut dengan internalization dan konstruktivis disebut dengan konstruktivis. Model internalisis mencangkup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial atau dalam kurung social learning. Itulah tadi penjelasan mengenai saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.